perkenalkan dulu, Ibu akan memaparkan apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Berbeda dengan minggu sebelumnya. Kalau minggu sebelumnya kita mempelajari apa? Masih ingat? Apa yang kita pelajari pada minggu lalu? Ada yang masih ingat? Iya, betul. Kita minggu lalu sudah mempelajari teks editorial. Bahkan kita sudah menulis teks editorial sendiri, ya, merancang dan menulis teks editorial sendiri. Oleh karena itu kita, seperti yang sudah diinformasikan pada minggu sebelumnya, kita sekarang akan mempelajari materi mengenai menilai isi dari buku fiksi dan non-fiksi. Nah, ini tujuan pembelajaran yang harus kita raih pada kegiatan kali ini. Yang pertama, nanti melalui pembelajaran ini, kalian harus bisa menjelaskan ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi berdasarkan unsur pembentuknya. Kemudian setelah itu, kita akan menentukan nilai-nilai yang terdapat dalam kumpulan cerpen. Nah, ada kata kumpulan cerpen di sini karena kita akan mengambil contoh dari buku fiksinya itu berupa kumpulan cerpen. Ya, berupa nilai apa? Ada nilai moral, nilai sosial, dan nilai budaya. Kemudian juga kita akan menentukan juga nilai-nilai dari buku non-fiksi yang akan kita baca pada hari ini. Dari buku non-fiksi yang akan kita ambil, kita akan mengambil satu artikel dari buku pengayaan. Seperti itu. Berikutnya, kita akan mengaitkan nilai-nilai yang kita dapatkan tadi dengan kehidupan sehari-hari yang dialami oleh kalian. Nah, setelah itu kita baru akan sampai pada tahap mengevaluasi keunggulan dan kekurangan dari buku fiksi berupa kumpulan cerpen tadi dan juga buku non-fiksi yang berupa artikel yang kita ambil dari buku pengayaan tadi. Pretest terlebih dahulu. Silakan diakses dulu link untuk pretestnya. Ya, bisa diakses? Bisa, Bu. Bisa Bu. dikerjakan. Sudah bisa. Sudah, Bu. Sudah bisa. Kita coba cek ya, siapa saja yang sudah mengerjakan. Ya, bisa dilihat ini yang sudah mengerjakan. Ana yang pertama kali menyelesaikan. Ana, Dani sudah. Nah, ya, sudah masuk Risma. Hebat, sudah ada yang mencapai nilai 100 di sini. Dan yang lainnya kalau masih ada yang masih di bawah 80 tidak usah berkecil hati karena nanti kita akan mengadakan post-test lagi. Kalau pretest kan baru mengecek kemampuan awal saja, jadi tidak masalah. Tapi kalau yang sudah 100 di awal, tidak boleh nanti ketika post-test jadi turun nilainya. Kita akan mengadakan apa? Ice breaking dulu supaya semuanya bisa segar lagi, bisa ceria kembali. Yang pertama adalah tebak judul film yang ceritanya diangkat dari sebuah novel katanya. Siapa yang bisa dari clue yang pertama boleh langsung menjawab. Laskar Pelangi, Bu. Laskar Pelangi, Bu. Iya. Ya, Laskar Pelangi. Kisah dua percintaan dua anak SMA. Terus yang sering berkendara menggunakan motor. Dilan. Betul atau salah? Iya. Sudah ice breakingnya, sudah bisa dijawab. Hebat-hebat semuanya. Akan masuk kepada materi sekarang. Isi buku fiksi dan non-fiksi. Nah, tentunya sebelum kita bisa menilai
kelompok yang tampil pertama, silakan. Silakan Ana. Yang lain boleh menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 akan membacakan jawaban nomor 1 tentang unsur intrinsik. Yang pertama yaitu tema dari dalam cerita Kabut Ibu. Penjelasannya temanya misteri karena diterangkan bahwa tokoh ibu tersebut dapat mengeluarkan kabut dari matanya dan akhirnya hilang ditelan oleh kabut tersebut. Unsur intrinsik yang kedua alur. Alurnya maju terus campuran. Yang ketiga tokoh dan penokohannya. Tokohnya aku, abah, ibu, ayah. Penokohannya aku, anak yang kuat yang bisa menerima keadaan keluarganya. Abah bertanggung jawab dan baik atas semua anggota keluarganya. Ayah bertanggung jawab dan lebih mementingkan keselamatan istri dan anaknya. Ibu tidak bisa menerima keadaan atas musibah yang menimpa keluarganya. Selanjutnya latar. Latar tempat, yang pertama rumahnya, rumah abah, pematang, kamar ibu, kamar belakang di depan rumah. Latar waktu, malam, subuh, jauh selepas asar, duha. Latar sosial, orang-orang atau masyarakat selalu berbisik-bisik dan mengatakan hal yang buruk terhadap rumahnya. Sudut pandang orang kedua, pelaku sampingan, karena ia lebih menceritakan tentang ibunya. Gaya bahasa, penulis banyak membuat ceritanya dengan diksi yang indah dan sangat sering menggunakan citraan perasaan dengan mengungkapkan. Tetapi untuk menarik minat pembaca, penulis tidak menceritakan seluruh kejadian dengan alasan yang sangat jelas agar pembaca penasaran dan dapat mengira-ngira sendiri apa maksudnya. Ya, silakan amanatnya. Jangan menyebarkan sesuatu yang tidak pasti, cari tahu dulu kebenarannya. Jadilah empati pada orang tua, seburuk apapun keadaannya, karena sebenarnya pengorbanan orang tua lebih besar daripada sang anak. Alhamdulillah, sudah bagus ya. Sudah selesai, Ana? Ada lagi? Udah. Sudah, tepuk tangan dong untuk Ana. Sebelum nanti dari teman-temannya yang memberikan tanggapan, dari Ibu dulu ya, Ana ya. Ana sudah mampu menyebutkan unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerpen apa judulnya, Nak? Kabut Ibu. Kabut Ibu ya. Kabut Ibu itu adalah salah satu cerpen yang Ibu dapatkan dari kumpulan cerpen Kompas. Kan di dalam Kompas. Sebelum Ibu bahas, Ibu ingin bertanya dulu, gimana kesan kalian dalam atau setelah membaca cerpen Kabut Ibu itu? Apa kesan yang didapatkan? Ya, bikin kaget. Seram. Ya. Tetapi Ana sudah mampu mengidentifikasi unsur intrinsik yang ada di dalamnya. Sudah bagus tadi dari tema, kemudian Ana sudah menganalisis tokoh dan penokohannya juga, latarnya juga, alurnya juga sudah disampaikan dengan jelas. Ibu ingin menanggapi sedikit di sudut pandang. Nah, betul. Ini sudut pandang. Ana tadi menyampaikan bahwa sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang kedua, pelaku sampingan katanya. Kalau orang kedua itu biasanya diganti dengan apa orang kedua? Kamu, Anda. Nah, tetapi sayangnya Ana, kalau di dalam satu cerita, itu sudut pandang itu biasanya dilihat dari sudut pencerita utama di dalam cerita tersebut. Itu Ana. Ya, sudut pencerita utama. Jadi, sudut pencerita itu biasanya adalah orang yang memaparkan ceritanya. Si penulis itu berperan sebagai siapa di sana, gitu. Sebagai siapa di sana? Sebagai aku sebetulnya. Berarti sudut pandang
Yang digunakan itu Aku. sudut pandang Orang orang pertama. keberapa? Aku Pertama. Orang pertama. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang nomor 2, yaitu tentang unsur estetik. Ya, Tisna. Yang pertama ada nilai moral. Yang pertama ada nilai moral. Hidup dan mati adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Laki-laki, perempuan, tua, muda, semuanya akan didatangi kematian lantaran mereka pernah hidup. Penerapan dalam kehidupannya itu, setiap kehidupan dan kematian pasti ada yang mengaturnya. Jadi kita sebagai manusia harus mempercayai bahwa kematian itu pasti akan datang dan menerima setiap takdir yang ditentukan. Untuk yang kedua ada nilai sosial. Kehidupan dalam sehari-harinya kita tidak boleh berprasangka buruk kepada tetangga sebelum kita mengetahui kejadiannya sebenarnya. Di sini saya dari kelompok 4 akan membawakan keunggulan dan kekurangan dari biografi Iwan Fals di atas. Yang pertama dari keunggulan dulu. Yang pertama ada teks biografi di atas sangat lengkap menceritakan kehidupan atau perjalanan Iwan Fals dari prestasinya, perjalanan menempuh karirnya hingga keluarganya. Yang kedua, dapat menjadi motivasi si pembaca atas perjuangan perjalanan Iwan Fals. Dan yang ketiga, yang terakhir, bahasa yang digunakan juga sangat mudah dipahami. Nah, selanjutnya untuk kekurangan dari teks biografi di atas, yang pertama ada teks biografi terlalu bertele-tele dan tidak to the point. Yang kedua, teks biografi terlalu panjang sehingga membuat si pembaca menjadi mudah bosan saat membacanya. Sekian. Yep. Terima kasih Henry. Oh, tolong ditampilkan dulu tadi yang share screen dulu, Hen. Mana? Jangan dulu ditutup share screen ya, coba. Tadi Henry sudah bisa mengidentifikasi kelemahan dan keunggulan dan kekurangan dari teks biografi tersebut ya Henry ya. Keunggulannya katanya sudah sangat lengkap. Oh iya, sehingga nilai-nilainya juga sudah terlihat ya, sudah nampak ya, sudah bisa menjadi motivasi. Bagus. Ya, silahkan untuk pertanyaan berikutnya di nomor 2 dari artikel yang berjudul Mudah Menulis Cerpen. Akan disampaikan oleh siapa? Oleh saya Bu, Rifki Bu. Ya, silakan Rifki ya. Rifki Alparis, boleh Rifki. Oh, sudah tampil Rifki, silakan. Ya Bu. Jadi keunggulannya adalah artikel tersebut menyampaikan cara-cara yang bermanfaat dalam mengembangkan keterampilan menulis cerpen. Sangat bagus apabila dibaca oleh pelajar ataupun mahasiswa yang memerlukan panduan untuk menulis. Baik juga dibaca oleh seseorang yang memiliki minat dalam menulis cerpen, tetapi masih kesulitan dalam teknis penulisannya. Kemudian kekurangannya adalah langkah dan cara-cara menulis cerpen dengan mudah yang dipaparkan dalam artikel tersebut tidak didasari oleh teori yang relevan, sehingga terkesan berupa opini pribadi saja. Penggambaran langkah-langkah pun kurang terperinci dan masih berupa penerapan umum. Ya, bagaimana yang lain? Sebelum kita simpulkan. Alhamdulillah sudah bisa mempresentasikannya semuanya, sudah bagus hasilnya, sudah bisa menampilkan hasil analisisnya dengan cermat dan teliti. Sekarang tinggal Ibu bertanya dulu kepada kalian, apakah kalian sudah memahami langkah-langkah dalam menilai satu karya, dalam hal ini adalah cerpen? Cerpen terlebih dahulu, terpahami? Jadi kita akan simpulkan bahwa langkah-langkah dalam menilai karya fiksi, kita sekarang buku fiksi yang kita telah adalah cerpen, dari cerpen Kabut Ibu tadi. Langkah-langkahnya apa? Yang pertama tadi kita harus menganalisis dulu apanya itu tadi? Tema. Intrinsik. Tentunya Unsur menganalisis unsur intrinsik. intrinsik itu apabila sudah diapakan karyanya, cerpennya sudah dibaca, baru bisa dianalisis. Setelah dianalisis unsur intrinsiknya, kemudian dicari apa tadi?
Unsur Unsur Tema. ekstrinsiknya Oh iya, berupa ekstrinsik. apa? Nilai 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 moral, kehidupan. nilai sosial, nilai budaya, Nilai sosial ekonomi, nilai nilai ekonomi. baru nilai setelah diketahui religius. nilai-nilainya, kalian baru bisa memberikan penilaian Penilaian. Kelebihan, dari kekurangan tersebut. Karena kalian bisa menyimpulkan apakah cerpen itu bagus atau tidak. Jadi cerpen Kabut Ibu bagus atau tidak? Bagus. Terus ada nilai-nilai yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ada. Kelompok Henry ya. Henry tadi sudah menyimpulkan bahwa ternyata bagus karena bisa memberikan motivasi, ya kan Hen? Seperti itu. Jadi bermanfaat atau tidak kita membaca dan menikmati buku fiksi dan non-fiksi? Bermanfaat. Baik. Nah, sudah selesai presentasi LKPD-nya, kita juga sudah bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran dari presentasi kelompok LKPD tadi. Sekarang saatnya kita melaksanakan post-test. Ibu harap nilai dari post-test ini lebih bagus dibandingkan dengan perolehan nilai pada saat tes tadi. Silakan, Ibu sudah tampilkan linknya, kalian bisa akses melalui Google Form. Sudah Ibu share juga tadi di WA untuk link yang bisa kalian ikuti dalam pelaksanaan proses. Bisa diakses? Ya, bisa. Sip, silakan dikerjakan ya. Sudah, silakan. Apa nggak 100 Jun? Ajun 2 kali mengerjakan tetap nggak 100? Iya, emang boleh ngerjain lagi, Bu? Enggak, sudah. Kan tadi maksudnya pre-test sama post-test. Kalau yang 2 kali mengerjakan, Ibu ambil nilai yang Lutfi, Bu, terendah. mana silakan. nggak kelihatan? Nggak kelihatan? Lutfi, nama Ke Lutfi. bawah Oh, katanya. sebentar. Bayu Scroll. Bayu Eko baru 60, Bayu Nisa belum, Ade belum. Yang lain 100. Wah. Lutfi ya, 70. Nambah 1 Mayan, Bu. Wah, Sahrul hebat, Sahrul 90, Lutfi kalah dari Sahrul. Wow. Apa di mana kalian tidak pahamnya ini? Sudah masuk semua sepertinya sekarang. Sudah dilihat juga hasilnya. Terima kasih. Selamat kepada yang sudah berhasil meraih nilai sempurna, yaitu 100. Kemudian nilai untuk penampilan tadi juga sudah bagus, hasil kerja kelompoknya sudah bagus, persentasenya sudah bagus. Berarti kita bisa mengakhiri pembelajaran kita hari ini, tapi kita akan refleksikan dulu apa saja yang sudah kita dapatkan hari ini. Bentar, Ibu akan pindah ke depan. Nah, akhirnya alhamdulillah kita sudah menyelesaikan aktivitas pembelajaran kita. Kita sudah menilai buku fiksi berupa cerpen Kabut Ibu dari kumpulan cerpen Kompas. Dan juga ada teks dari buku Pekayaan. Nah, sekarang kita akan refleksikan kegiatan hari ini. Materi apa yang sudah dipahami setelah pembelajaran? Ada yang bisa menjawab? Menganalisis isi. Menganalisis sebuah cerpen. Analisis Baik itu biografi maupun Sudah cerpen. bisa menganalisis sebagai tahapan dalam menilai buku fiksi dan buku non-fiksi. Kemudian, apa yang belum dipahami? Ada yang masih belum dipahami? Nanti bisa les privat dengan
Dengan siapa ya, Lespro? Dengan Ajun. Ada yang masih belum dipahami atau sudah dipahami semuanya? Sudah? Sudah bisa? Hingga akhirnya sudah bisa menyimpulkan bagus atau tidaknya karya tersebut? Sudah bisa? Sudah. Oh, keren. Yang terakhir, ada tidak manfaat yang diperoleh setelah mempelajari kegiatan? Ada. Ada, Bu. Apa? Manfaatnya kita tahu bagaimana cara menganalisis sebuah Kita jadi tahu background konfiksi maupun fiksi. fiksi atau Keren. non-fiksi. Untuk apa kita menilai? Untuk bisa lebih tahu apa isi dari buku tersebut, nilai maknanya gimana, nilai moralnya gimana, nilai sosialnya gimana. Jadi kita Sehingga bisa apa? Bisa menilai. bisa menilai. Bisa menulis resensi. Nah, Tinggi. bagus Oh, atau Kekurangan atau Jangan dan kelebihan. Untuk minggu depan, kalau dipersiapkan, kita masih akan menilai buku fiksi dan non-fiksi. Tetapi untuk minggu depan, itu kita akan khususkan pada kegiatan membuat laporan hasil diskusi buku. Jadi yang harus kalian lakukan adalah, nanti kalian silakan buka tugas yang ada di dalam LMS. Di sana ada daftar buku-buku yang harus kalian baca untuk kalian analisis unsur-unsur pembentuknya dan juga nilai-nilainya. Kemudian nanti kalian juga harus mencari tahu apa keunggulan dan kekurangan dari buku tersebut. Hasilnya akan dipresentasikan pada pertemuan minggu depan untuk bahan sebagai kalian menulis laporan hasil diskusi buku. Seperti itu. Bisa dipahami? Terima kasih ya. Kita akhiri dulu pembelajaran hari ini dengan berdoa. Tadi sudah dipimpin oleh Henry. Boleh Dewa, boleh dipimpin doa sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan Dewa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Berdoa